pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Nah, jadi bagaimana undangan ini diberikan kepada kita, bila mana kita bimbang, bila mana kita ragu, baiklah kita dapat menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Kristus saja. Dan mereka yang hancur oleh karena dosa, juru selamat menawarkan kepada kita, ya, untuk menyerahkan semuanya itu hanya kepada Dia, karena Dia adalah perantara yang agung, karena Dia adalah perantara yang maha kuasa, dan Dia adalah kapten keselamatan kita, ya, sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Kembali lagi pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Komandan Makhluk Cerdas Surga. Ayatnya terdapat dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jika Kristus menciptakan segala sesuatu, Dia ada sebelum segala sesuatu. Kata-kata yang diucapkan sehubungan dengan hal ini begitu menentukan, sehingga tidak seorang pun perlu ragu. Kristus pada dasarnya adalah Tuhan dalam arti yang tertinggi. Dia bersama Tuhan sejak kekekalan, Tuhan atas segalanya, diberkati selamanya. Nah, jadi jika Kristus menciptakan segala sesuatu, Dia ada sebelum segala sesuatu itu. Nah, tapi di sini juga dikatakan bahwa kata-kata yang diucapkan sehubungan dengan hal ini begitu menentukan, sehingga tidak seorang pun perlu ragu. Nah, jadi kita tidak perlu ragu untuk datang kepada Kristus. Dia sudah menciptakan segala sesuatunya. Ya, kita tidak perlu menanyakan, ya, apa dan dari mana, ya, Dia datang. Ya, Kristus pada dasarnya adalah Tuhan dalam arti yang tertinggi. Dia bersama Tuhan sejak kekekalan, sudah kekekalan Tuhan atas segalanya, diberkati selamanya. Nah, jadi Dia sudah ada sebelum segala sesuatu itu dijadikan. Jadi kita tidak perlu mencari tahu lebih dalam lagi. Kita hanya perlu mempercayai, ya, bagaimana iman kita kepada Kristus itu dapat menolong kita. Ya, karena Dia adalah pencipta kita. Baiklah kita dapat yang mematuhi segala perintah-perintahnya. Tuhan Yesus Kristus, anak Tuhan yang ilahi, ada sejak kekekalan, pribadi yang berbeda namun satu dengan Bapa. Dia adalah kemuliaan surga yang luar biasa. Dia adalah komandan makhluk cerdas surga, dan penghormatan serta penyembahan dari para malaikat diterima olehnya. Sebagai haknya, ini bukan merampok Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk pada mula pertama, sebelum bumi ada. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya, ditulis di dalam Amsal 8 ayat 22 dan sampai 27. Nah, jadi suatu hal yang sangat indah, ya, bagaimana Tuhan menjadikan segala sesuatunya dengan begitu sempurnanya. Ya, Dia telah menciptakan segala sesuatunya. Ya, permulaan pekerjaannya itu sebagai perbuatannya yang pertama-tama. Jadi semuanya diciptakan, ya, begitu teratur. Itulah Tuhan kita, dikatakan komandan makhluk cerdas surga. Ya, semua dijadikan dengan begitu indahnya.
Ada terang dan kemuliaan dalam kebenaran bahwa Kristus adalah satu dengan Bapa sebelum dunia dijadikan. Ini adalah cahaya yang bersinar di tempat gelap, membuatnya bersinar dengan kemuliaan ilahi yang sejati. Kebenaran ini yang dengan sendirinya sangat misterius, menjelaskan kebenaran-kebenaran lain yang misterius dan tidak dapat dijelaskan. Sementara itu diabadikan dalam terang, tak terhampiri dan tidak dapat dipahami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Tuhan. Di dalam Mazmur 90 ayat 2. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Ditulis di dalam Amsal 4 ayat 16. Di sini keberadaan Kristus dan tujuan dari manifestasinya di dunia kita ditampilkan sebagai berkas cahaya yang hidup dari takhta kekal. Tapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu. Ditulis di dalam Mika 5 ayat 1. Nah, jadi inilah bagaimana nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita bahwa pencipta kita yang sudah menciptakan akan dunia ini, ya dia sangat teliti dengan segala sesuatunya. Dia sangat mengasihi kita, mencintai kita, sehingga dia mau menciptakan semuanya ini dengan sebaik-baiknya, hanya untuk kita umat manusia yang berdosa ini. Ya, kita pun orang berdosa seperti kita, masih Tuhan perhatikan. Ya, masih Tuhan memberikan kita kesempatan. Ya, betapa pentingnya bagi masing-masing kita untuk kita kembali lagi menikmati akan alam ciptaan Tuhan. Mungkin kita sudah disibukkan oleh berbagai pekerjaan kita. Ya, baiklah kita mengisikan waktu kita, mengambil waktu kita untuk kita datang kepada Tuhan di alam terbuka, untuk melihat bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, disitulah kita akan merasakan bagaimana pimpinan Tuhan itu begitu luar biasa. Kita akan mendengarkan kicauan burung yang merdu. Kita akan mendengarkan bagaimana aliran sungai itu mengalir. Kita akan mendengarkan bagaimana angin itu sepoi-sepoi meniup akan setiap dedaunan. Ya, disitulah kita akan merasakan betapa dekatnya kita dengan Sang Pencipta itu. Ya, inilah bagaimana kita harus mengucap syukur dengan setiap apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, karena dari ucapan syukur itu kita akan merasakan Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan juga kita diingatkan kembali ya bagaimana pada saat Yesus berada di dunia ini, Yesus pun dia merasakan apa yang kita rasakan sekarang. Ya, dia juga mempunyai tanggung jawab. Dia harus bekerja keras. Ya, karena dia mempunyai misi untuk menyelamatkan akan dunia ini. Ya, Bapaknya merelakan dia untuk turun ke dunia ini untuk menjadi teladan yang sempurna, yang tanpa cacat. Sehingga pada saat dia melakukan setiap pekerjaan yang dia lakukan itu dengan sepenuh hatinya. Walaupun kita sebagai manusia biasa, yang mungkin akan ada kesalahan-kesalahan, tetapi bagaimana usaha kita, ya bagaimana kita mau diajar dengan semuanya itu. Ya, setiap apapun yang Tuhan sudah titipkan di dalam kehidupan kita, baiklah kita doakan itu. Pasti ada maksud Tuhan yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Khususnya di detik-detik kedatangan Tuhan ini, ya bagaimana setan juga bekerja keras untuk membuat kita ragu, untuk membuat kita khawatir. Tapi kita harus yakin dan kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu memegang tangan kanan kita untuk terus maju di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Ya, karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia
dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi inilah Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa. Semuanya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga kehidupan kita ini pun Tuhan dapat pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita harus meminta hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan itu boleh sesuai dengan kehendaknya. Inilah nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi dikatakan sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, dia telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, dia pun telah ada. Ketika ia mempersiapkan langit, dia ada di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, dia pun ada di sana. Ya tentunya dunia yang Tuhan ciptakan untuk kita pada saat ini, bagaimana Tuhan tahu caranya untuk memelihara. Tapi oleh karena dosa sudah menodai akan dunia ini, ya sehingga kita manusia diciptakan, inilah bagaimana kehidupan kita di dunia untuk sementara, melatih kehidupan kita untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Ya walaupun kita akan jatuh berulang kali, tetapi inilah yang harus kita lakukan, bahwa Tuhan kita akan terus memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan, supaya kita tidak gentar, supaya kita tidak terombang-ambing oleh berbagai-bagai situasi dunia saat ini. Nah, mungkin pada saat ini kita sudah merasakan atau kita sudah mendengarkan berita-berita bagaimana penggenapan dunia ini satu persatu itu akan digenapi. Itulah saatnya. Jangan kita takut, jangan kita gentar. Ya, karena itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mempersiapkan pribadi lepas pribadi. Bagaimana kita dapat melatih kehidupan kita untuk mempunyai karakter seperti Kristus, untuk mempraktekannya itu setiap harinya di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa lagi yang harus saya lakukan di dalam kehidupan saya? Ya, sehingga dia dapat memberikan kita ya jawaban yang pasti, supaya kita dapat melakukan yang terbaik. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil hari demi hari di dalam kehidupan kita, biarlah kita doakan itu dengan sepenuh hati kita, datang di bawah kaki salib Kristus. Ya, sehingga dia akan memberikan kita kesanggupan, memberikan kita kekuatan untuk terus menjalankan akan amanah yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Nah, mungkin kita akan menemui atau banyak ya tantangan yang kita akan hadapi, tetapi tantangan, rintangan yang kita hadapi itu, disitulah kita akan diuji apakah kita setia, apakah kita mau melakukan itu semua dengan sepenuh hati kita. Ya, jadi sebagaimana murid-murid yang Yesus panggil, yang mereka langsung mendengarkan panggilan yang Yesus berikan, mereka meninggalkan segala sesuatunya. Tetapi di situ diperlukan suatu iman yang besar. Kalau sudah mengambil suatu keputusan, disitulah kita akan ditempa. Ya, murid-murid baru mengerti setelah Yesus mati. Sebelumnya mereka belum mengerti apa misi daripada Yesus. Ya, disinilah diperlunya pengorbanan. Ya, pengorbanan supaya banyak orang yang akan melihat bagaimana kasih Kristus itu di dalam kehidupan mereka. Ya, segala sesuatu ya diperlukan pengorbanan. Itulah hal yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita. Kristus sudah mati, sehingga murid-murid itu pun dapat mengerti misi daripada Yesus, dan mereka pun dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus untuk menyampaikan akan kabar keselamatan itu kepada setiap orang. Walaupun mereka dianiaya, mereka dihina, mereka ditolak, tapi mereka tetap terus
melakukan yang terbaik, karena mereka tahu inilah yang harus mereka lakukan, inilah yang harus mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Tetapi di dalam semuanya itu, damai surga menjadi bagian mereka. Jadi suatu renungan yang luar biasa pada saat ini mengingatkan kembali kita betapa pentingnya untuk kita datang kembali kepada Kristus, merasakan akan kasih-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita dapat menyisihkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, untuk merasakan bagaimana Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.